Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, sekarang tukang bubur ayam dari Parung Youtuber tertua di semesta karena umur saya sudah 63 tahun. Saya mau mengomentari Gibran. Tentu saya secara pribadi ya, saya kecewa punya wakil presiden sosok Gibran itu ya, Raka Buming Raka. Kita lihat track recordnya ya. Ini berdasarkan ucapan-ucapan dari FX Rudianto ya, Ketua PDIP Solo kalau nggak salah. Jadi awalnya itu Pak Jokowi sebagai presiden minta tolong supaya, kalau nggak salah kira-kira gitu ya, anaknya itu Raka Buming Raka pengen jadi wali kota Solo. Terus ya oleh FX Rudianto yang non muslim tadi, dan dia tokoh penting di Solo, tokoh lama PDIP, tokoh senior, itu terserah Megawati katanya, pimpinan PDIP. Meskipun di Solo itu calon wali kotanya sudah ada dari kader PDIP sendiri. Ini ucapan ini kalau tidak salah wawancara dia dengan FX Rudianto dengan di kanal Anak Bangsa atau di Renat Kasali, saya lupa ya, nanti dicek lagi. Tapi menarik ya. Terus akhirnya singkat cerita Pak Jokowi tentu ketemu Megawati kan, minta tolong supaya anaknya itu jadi wali kota dengan hak prerogatifnya Megawati sebagai ketua umum PDIP. Calon kader PDIP sendiri yang untuk jadi wali kota akhirnya digeser ya oleh Megawati untuk memberikan jalan bagi Gibran untuk jadi wali kota. Dan kita tahu lawan dari Gibran itu nggak ada, kemudian dibuat ya lawan dalam pilkada itu, dalam pemilihan wali kota itu, lawan yang diadakan. Kalau tidak salah seorang tukang cukur apa gitu, ya tentu menang mutlak ya, menang telak ya, karena rekayasa. Dan itu terus menimbulkan satu kesimpulan ya, kesimpulan yang lama ya, dalam diri saya secara pribadi. Lah kok begitu cara mainnya di dunia politik ya. Kesalahan tentu ada di pihak Megawati sendiri pertama, yang memberikan yang memberikan jalan bagi Raka Buming Raka, Gibran maksudnya, dan menggusur kadernya sendiri. Dan itu berarti Megawati tidak menghormati proses-proses kaderisasi yang seharusnya justru diberikan penghormatan terhadap kader PDIP sendiri untuk jadi wali kota Solo. Ini malah justru memberikan jalan bagi orang baru, karena dia ingin memberikan semacam karpet merah kan terhadap Raka Buming sebagai anak, sebagai Gibran sebagai anak dari Jokowi. Dan Jokowi kita tahu juga didukung ya, untuk 2 kali wali kota Solo didukung oleh Megawati, oleh PDIP. Jadi tampaknya jasa besar sekaligus kesalahan besar ada di pihak Megawati. Pertama, kesalahannya dia memberikan jalan kepada orang yang bukan kader PDIP, yaitu Gibran ya, sambil menggugurkan kader dari PDIP sendiri yang sudah lama, yang disiapkan jadi wali kota Solo. Baiknya Megawati, dia ingin memberikan pertolongan semacam budi baik ya terhadap Jokowi yang memiliki anak Gibran ya. Kita tidak tahu, atau saya nggak tahu kenapa Megawati itu kok tega menggusur calonnya sendiri, kader PDIP sendiri untuk jadi wali kota, dan memberikan jalan secara tiba-tiba bagi orang luar yang bukan kader PDIP, hanya semata-mata karena anak dari presiden, yaitu Gibran itu.
itu sudah menimbulkan pertanyaan dalam konteks demokrasi, ya kan? Dalam konteks kaderisasi, dalam konteks kepartaian juga ini menimbulkan persoalan. Tentu banyak orang kecewa, terutama kita bisa duga calon dari PDIP sendiri yang sudah disiapkan lama untuk menjadi calon wali kota. Yang maksud saya bukan disiapkan lama, tapi dia sebagai kader yang sudah lama. Sepanjang informasi yang kita dapat dari FX Sudianto, ya. Jadi orang PDIP sendiri yang jadi wali kota. Tapi karena Bu Megawati punya hak untuk menentukan secara mutlak prerogatif itu, maka tentu FX Sudianto juga dan kader-kader yang lain tidak bisa berbuat apa-apa ketika yang muncul calon wali kota adalah Gibran. Itu pertama, kemunculan yang sebenarnya agak mengganggu, ya kan? Mengganggu karena ada hubungan-hubungan khusus antara Megawati dan Jokowi yang implikasinya adalah memberikan keuntungan bagi Gibran yang memang sebagai orang tua tentu ingin anaknya maju, ya. Dan Jokowi melakukan satu upaya yang betul-betul bukan nggak terduga, melakukan shortcut, ya, melalui kekuasaan Megawati, anaknya kemudian yaitu Gibran menjadi wali kota Solo. Dan ini menimbulkan problema atau kontroversi sejak kemunculannya Gibran sebagai wali kota Solo. Yang kedua, kita loncat kemunculan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kalau yang pertama dia ditolong, ya, wali kota Solo, dia ditolong oleh bapaknya sendiri sebagai presiden. Nah, yang kedua itu kemudian orang menyimpulkan dia ditolong oleh pamannya yang ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, dengan membuat satu keputusan baru semacam apa istilah yang nomor 90 itu, Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan di ketok hari Senin, yang membuat Gibran itu memiliki celah yang hanya sedikit tapi dimanfaatkan oleh Gibran untuk menjadi calon wali kota Solo meskipun usianya belum sampai 40. Tapi di situ oleh Anwar Usman diputuskan boleh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden meskipun belum 40 tahun asal dia pernah, ya, memimpin kepala daerah yang sebagai kepala daerah itu dipilih dalam official apa itu elected, ya, official election, pemilihan umum yang resmi, ya. Dan itu membuka peluang, ya, dan yaitu Gibran yang belum 40 menjadi calon wakil presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, meskipun peraturan KPU yang kemudian ternyata belum dirubah tetap 40 tahun dan tidak ada klausul yang seperti Mahkamah Konstitusi. KPU kemudian menerima pendaftaran Gibran itu sebagai wakil presiden meskipun melanggar peraturan KPU yang masih mensyaratkan harus minimal 40 tahun, dan kemudian diperbaiki kemudian, dan dua-duanya melakukan kesalahan etik, ya, baik KPU maupun Mahkamah Konstitusi setelah Dewan Kehormatan Mahkamah Kehormatan MK itu bersidang. Yang diketuai oleh Jimli Asidiki itu menetapkan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat dan dia dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara KPU yang menerima pendaftaran Gibran padahal usianya belum 40, sementara peraturan KPU pendaftaran itu harus minimal sekurang-kurangnya 40, dan itu berarti melanggar Dewan Kehormatan Pemilu, ya kan, itu juga melakukan satu peringatan keras, ya, yang terakhir terhadap ketua KPU Hasyim Asy'ari. Jadi kelihatan ada persoalan-persoalan yang memungkinkan Gibran itu bisa jadi calon wakil presiden secara hukum, secara sah, itu dengan rekayasa atau dengan bahasa yang lebih keras adalah mereka melakukan kejahatan konstitusi, baik di Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023
2023 hari Senin tanggal 16 Oktober itu. Dan dari dua kasus itu, baik sebagai wali kota maupun sebagai calon wakil presiden, Gibran tidak memberikan komentar, Jokowi tidak memberikan komentar, karena memang tujuannya adalah mereka ingin berkuasa sebagai wali kota Solo dan ingin berkuasa sebagai calon wakil presiden, dan sekarang sudah menjadi wakil presiden. Jadi ini satu proses kemunculan yang sejak awal menimbulkan gempa politik di Indonesia, menimbulkan kontroversi berkepanjangan sampai sekarang. Bahkan dalam kasus Gibran itu melahirkan korban, yaitu Anwar Usman, yang memang terbukti menolong atau membantu atau melakukan rekayasa, melakukan kejahatan konstitusi dengan melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Meskipun keputusan itu melanggar konstitusi pada level yang berat, tapi keputusan yang dihasilkan oleh Anwar Usman dianggap sah, final dan mengikat. Jadi ini proses-proses yang saya sendiri secara pribadi tidak begitu respect terhadap Gibran. Apalagi kemudian pengikut-pengikut atau pendukung-pendukung Jokowi seperti siapa itu, Ketua Golkar Erlangga, dan juga yang bekas gubernur Jawa Timur itu, yaitu Khofifah Indar Parawansa, itu membuat keruh suasana ya. Erlangga mengatakan bahwa perlu diberikan satu ruang untuk anak muda. Apalagi Gibran itu meskipun 36 tahun, dia seperti Syahrir katanya, yang juga muda sudah menjadi pemimpin pada awal-awal kemerdekaan. Satu perbandingan yang tidak bisa dihadapkan apple to apple seperti itu ya, karena siapa Syahrir, siapa Gibran. Syahrir pemikiran jauh dan dia bisa berkelahi di PBB, di forum internasional, dan dia sebagai negosiator ulung melawan diplomat Belanda dalam usia yang sangat muda, dalam zaman yang berbeda dengan zamannya Gibran. Secara kualitas pribadi tentu tidak bisa dibandingkan ya. Sementara Khofifah juga terlalu mengada-ada ketika Prabowo Gibran itu seperti sahabat senior dan sahabat junior, seperti Abu Bakar dan Ali katanya. Kalau Abu Bakar masuk Islam itu kan umur 40 sama dengan Nabi Muhammad, yang karena dia teman gaulnya kan. Sementara Ali waktu itu 10 tahun. Kalau kemudian ditambah 20 tahun atau 25 tahun, Ali itu kemudian 30 tambah berapa? 10 tambah 25 jadi 35 tahun, ini kan Ali. Sementara siapa Abu Bakar itu 40 tambah 25 tahun. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun. Jadi dia menyamakan ya, atau membandingkan bahwa Prabowo Gibran itu seperti sahabat Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib. Itu terlalu mengada-ada, itu namanya cocok, ilmu cocologi itu namanya. Kita sayangkan ucapan-ucapan yang keluar dari celah-celah bibir semacam dari Erlangga yang membandingkan Gibran dengan Syahrir, itu terlalu nggak level gitu ya. Sama dengan sahabat senior dan sahabat junior yang dikeluarkan perbandingan itu oleh Khofifah Indar Parawansa, itu juga bikin saya itu ketawa. Kok ada orang sepintar sepintar Khofifah itu punya pikiran secetek itu gitu. Ya sekarang kita lihat ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilalui oleh proses-proses Gibran sejak dari wali kota ya, pelanggaran-pelanggaran etika, dan dia tidak memperhatikan itu ya. Kemunculan sebagai wali kota, kemudian kemunculan sebagai calon presiden, wakil presiden, itu semuanya dalam proses-proses yang dalam perspektif civil society itu mengganggu ya, dalam proses-proses demokrasi kita yang lebih matang itu mengganggu, karena satu proses-proses yang dijalani oleh Gibran secara tidak fair, karena bantuan secara nepotisme dari ayahnya, yaitu Jokowi, dan juga keluarganya Anwar Usman, dan itu menimbulkan tentu
guncangan, menimbulkan iri hati, menimbulkan kritik-kritik yang keras ya dari ratusan akademisi dan juga dari civil society tentang fenomena Gibran dan Prabowo itu. Dan kita tidak bisa salahkan jika majalah sekelas Tempo yang setelah melakukan satu investigasi itu menyimpulkan bahwa Gibran ya kemunculannya sebagai calon wakil presiden sampai terdaftar secara resmi di KPU dengan melanggar aturan-aturan atau mengubah aturan yang menguntungkan dirinya secara tidak etis itu oleh majalah Tempo itu disebut Gibran Raka Buming Raka sebagai anak haram konstitusi, dan di kelahirannya tidak sah, tapi dia kelahirannya seperti kelahiran dalam sebuah perkawinan yang tidak mengikuti aturan-aturan yang baku alias haram, anak haram konstitusi dalam pengertian itu ya. Jangan terlalu bodoh kita menyatakan bahwa dia anak haram. Tidak, dia anak haram konstitusi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kita sekarang mendapatkan presiden, wakil presiden yang baru ya, yang umurnya 36 tahun dengan yang lahir dari proses-proses, belum nanti proses-proses pra pemilu yang menurut para ahli dalam proses pemilu, proses sebelum pemilu, kata siapa itu, JK Yusuf Kala yang pernah menjadi wakil presiden ke-10 zaman SBY dan calon menjadi wakil presiden ke-12 zaman Jokowi itu dia mengatakan bahwa pemilu yang sekarang ini, yang sebelum terjadi pemilu 14 Februari 2024, dia mengatakan inilah pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah. Sementara Dr. F. Saifullah Fatah mengatakan inilah pemilu yang brutal. Dan itulah yang menghasilkan proses-proses pra pemilu, itulah yang diikuti atau ditandai oleh politisasi bansos, kemudian keberpihakan kepala negara presiden untuk membela Prabowo dan Gibran dan tidak netral, dan juga kemudian tidak netralnya aparat itu membuat pertarungan itu tidak fair ya, tidak jujur, tidak adil, dan itulah yang melahirkan ya kepemimpinan nasional yang baru dengan proses-proses yang tidak etis. Meskipun Mahkamah Konstitusi dengan